Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih transaksi online ya, bagian pertama. Dan di bagian pertama kita akan bahas beberapa tema bahasan, yaitu pesan makanan ojek online, kemudian top up transportasi daring ya, kemudian belanja online atau jual beli melalui marketplace, kemudian dropshipping, dan yang terakhir adalah reseller. Nah, pertama tentang pesan makanan ojek online. Skema yang umumnya terjadi ya di masyarakat adalah biasanya orang dia punya aplikasi atau dari platform ya ojek online tertentu ya, dia pesan makanan dari platform itu ya, kemudian driver ya yang dapat pesan makanan itu kemudian pergi ke merchant atau restoran atau warung ya, dan kemudian membayar pesanannya. Kemudian setelah itu driver mengantarkan makanan kepada konsumen. Nah, adapun cara membayarnya biasanya ada dua cara, bisa melalui top up saldo, artinya saldo yang sudah di top up gitu ya, atau bisa juga dengan membayar tunai ya saat driver itu sampai kepada konsumen. Nah, kalau ditelaah ya, dari dua praktek ini atau dari praktek yang umumnya terjadi di masyarakat tentang pesan makanan melalui ojek online ini ya, skema akad yang ada di situ ada unsur wakalah bil ujroh dan juga ada qard ya, ada unsur wakalah bil ujroh dan qard. Pertama, wakalah bil ujroh. Nah, wakalah bil ujroh ini seperti yang sudah mungkin pernah kalian pelajari ya, itu mewakilkan kepada orang lain ya, mewakil memberi wewenang kepada wakilnya ya, dan biasanya wakilnya ini kemudian mendapatkan ujroh ataupun upah. Ya, dalam hal ini berarti mewakilnya itu adalah konsumen ya, wakilnya itu adalah driver itu, sehingga kemudian driver mendapatkan upah ya, upah dari proses wakalah itu. Nah, kalau qard itu adalah semacam dana talangan atau dana pinjaman ya, yang terdiri dari pemberi piutang dan yang berhutang. Yang memberikan piutang dalam hal ini adalah drivernya ya. Ini ketika prakteknya itu adalah tidak ada saldo di aplikasi itu ya, jadi bayar tunai. Nah, itu sebelumnya kan tentu driver harus membayarkan terlebih dahulu makanan yang dipesan ya, itu ada proses qard di situ, ada semacam dana talangan yang diberikan qard kepada konsumen, artinya konsumen berhutang kepada driver. Nah, yang pertama adalah skema pertama, pesan menggunakan saldo dari top up. Nah, ini pembeli menggunakan jasa ojek online ini ya, mesen makanan, bayarnya dari dana yang tersedia di aplikasi ya, yang sudah dia top up sebelumnya. Nah, di sini ada ketika dia pesan makanan ya, berarti di sini skemanya adalah wakalah bil ujroh ya. Dia pesan makanan melalui aplikasi itu dengan dana yang sudah ada di situ ya, artinya ya dia memberi wewenang ataupun kuasa kepada driver ojek online ini untuk membeli makanan ya. Di situ ada wakalah ya, proses wakalah. Kemudian dia dapat upah dari situ, ujrohnya adalah di situ. Jadi wakalah bil ujroh, dia memberikan wewenang ataupun kuasa kepada driver untuk membelikan dia makanan ya melalui aplikasi yang sudah tersedia itu ya. Dan pembayarannya adalah ya dari dana yang sudah di top up sebelumnya gitu ya. Maka di sini ada proses wakalah bil ujroh dan driver mendapatkan ujroh ya atas tindakannya atau atas pekerjaannya, yaitu membelikan makanan. Nah, yang kedua skema pesan dengan biaya tunai. Nah, ini
artinya dia nggak punya dana di aplikasi, tidak di top up sebelumnya. Berarti di sini seperti yang sudah disampaikan ada proses qard namanya ya, qard dan juga wakalah bil ujrah. Nah, qard dan wakalah bil ujrah ini kan apa namanya, dia dua akad sebetulnya ya, dua akad. Yang satu itu adalah akad tabarru, itu qard ya, dan wakalah bil ujrah itu artinya sama dengan ijarah, yaitu adalah akad muawadhat, akad bisnis. Nah, isu di skema yang kedua, kalau skema pertama barangkali tidak terlalu menjadi isu ya. Paling isunya nanti adalah di masalah top up dana di aplikasinya itu. Nah, di sini isunya adalah pesan-pesan makanan ya, yang dengan pembayaran tunai yang tidak di top up sebelumnya. Nah, ini ada apa namanya, isu dua akad dalam satu transaksi ya. Ada dua akad itu apa? Itu qard dengan wakalah. Bisa nggak kira-kira digabung ya? Nah, padahal kalau kita lihat misalnya tinjauan fikihnya ya, kalau ada transaksi yang terdapat ya di dalamnya itu kombinasi satu dua ya atau lebih akad ya dalam satu produk. Nah, itu kan ada istilah di dalam fikih itu adalah bai'ataini fi bai'ah. Tetapi belum tentu kalau ada kombinasi ini ya, kombinasi dua akad ya dalam satu akad itu, dua atau dalam satu produk, itu belum tentu kemudian kita hukum ini sebagai ya, bai'ataini fi bai'ah. Nah, kita perhatikan hadisnya, hadis Rasulullah SAW ya, naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah ya. Kemudian yang kedua adalah naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqah ya. Rasulullah SAW melarang bai'ataini fi bai'ah atau safqataini fi safqah, itu two in one transaction ya, two in one transaction. Dua akad dalam satu akad, dua akad dalam satu produk. Kemudian la yahillu salafun wa bai' ya, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan antara salaf. Salaf itu artinya pinjaman, wa bai' dan jual beli ya, dan jual beli, baik jual beli jasa ataupun jual beli barang. Kalau jual beli jasa ya berarti ijarah, jual beli barang ya umumnya adalah ya baik, kita namakan itu sebagai baik. Nah, tetapi ijarah dan baik itu tentu adalah dua-duanya transaksi muawadhat. Makanya kemudian tidak boleh digabungkan dengan apa ya, antara baik ataupun ijarah dengan salaf ya. Nah, di praktek apa namanya yang tadi itu kan ada qard, ada wakalah bil ujrah. Ada qard itu artinya salaf ya. Wakalah bil ujrah itu ya artinya adalah ijarah ataupun sama dengan bai' begitu. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat makna hadis itu secara tekstual, yaitu ada kombinasi 2-3 akad dalam satu produk, maka termasuk bai'atani fi bai'ah yang dilarang. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Menurut para ulama, sesungguhnya yang dilarang itu adalah bukan kombinasinya. Jadi bukan kombinasi akadnya yang dilarang itu. Ya, bukan kombinasi akadnya. Tetapi ya, kalau kombinasi akad itu ya yang menjadi motif adalah rekayasa untuk transaksi yang dilarang atau yang diharamkan, maka itu yang tidak diperbolehkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Nazih Hamad misalnya ya. Jadi kombinasi akad itu dilarang manakala itu menjadi rekayasa ya pinjaman berbunga ya, rekayasa riba. Jadi namanya hilah ribawiyah ya. Contohnya adalah orang pinjam uang kepada orang lain ya, dia mau meminjamkan uangnya tapi dengan syarat diberi pinjaman motor oleh orang yang berhutang ya. Nah, itu kan ada unsur apa namanya ada unsur ribanya di situ. Seperti juga dalam hal bai' bai' al-'ainah misalnya ya. Nah, motif yang ada di dalam bai' al-'ainah itu adalah ya riba gitu ya, riba. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan bukan pinjaman berbunga ya dalam transaksi antara konsumen dengan driver ya, itu bukan pinjaman berbunga. Tapi apa yang terjadi antara kedua pihak ini adalah yang satu pesan makanan ya dengan bayar tunai ya, dan bukan dua akad yang digabung menjadi satu, tapi akadnya itu kan bertahap ya, dilakukannya bertahap. Pertama itu adalah qard ya, ketika konsumen pesan makanan kepada driver melalui platform atau aplikasi,
ya itu ditalangi dulu sama siapa namanya, sama sama driver, ya kan, sama driver. Jadi artinya dia berhutang dulu untuk dibelikan makanan. Nah, kemudian kedua, ya konsumen memberikan kepercayaan kepada driver untuk memesan makanan. Kemana? Ke situ, ke merchant ataupun ke restoran, ya. Nah, kemudian driver berhak mendapatkan ujrah ataupun upah atas jasanya, ya kan? Atas jasanya itu berdasarkan wakalah bil ujrah ataupun al ijarah. Nah, jadi kesimpulannya adalah pesan makanan melalui ojek online ini tidak dilarang, ya kan? Syaratnya pertama makanan yang dipesan itu adalah halal tentu. Ya, kalau makanan yang dipesan itu adalah haram, ya tentu ada bab lain yang membicarakan masalah itu, ya, dan tentu itu tidak diperkenankan, ya, karena makanan yang pesan itu adalah haramun lidzatihi, ya, karena zatnya haram misalnya. Yang kedua, ya, makanan yang dipesan itu jelas, ya. Jadi ya tentu di dalam platform yang ada di masyarakat itu kan semuanya jelas, ya. Artinya tidak ada ketidakjelasan di situ. Ada foto, ada deskripsi tentang menunya dan seterusnya. Yang ketiga, tidak mengandung rekayasa riba, ya. Jadi ada dua cara pemesanan makanan, baik itu yang melalui dana yang sudah tertop up gitu, ataupun pembayaran tunai, ya. Itu dua-duanya tidak ada, ya, unsur riba, ya, tidak ada unsur, tidak ada hilah ribawi, tidak ada rekayasa, ya, pinjaman berbunga di situ, ya, tidak ada pinjaman berbunga di di dalam kedua pola ataupun skema akad pemesanan makanan melalui ojek online. Baik. Yang kedua, masalah top up transportasi daring. Top up transportasi daring jadi artinya kalau kita lihat, ya, pihak yang bertransaksi dalam fitur top up itu adalah pelanggan dan perusahaan jasa transportasi daring, ya. Customer atau konsumen dengan perusahaan, ya, platform transportasi. Nah, kemudian pelanggan mendepositkan, ya, sejumlah dana, ya, di perusahaan itu, di perusahaan transportasi daring, ya, untuk membeli, ya, atau mendapatkan jasa mengantarkannya kemudian. Jadi artinya semacam dia menyimpan deposit, ya. Top up itu adalah deposit atas pembayaran, ya kan, atas pembayaran jasa, gitu ya, atas pembayaran jasa. Jadi pelanggan itu tidak punya rekening, ya, sebagaimana rekening giro, ya, atau tabungan di bank, ya. Tapi itu, ya, mirip seperti deposit di uang elektronik lah, ya, deposit yang artinya nanti digunakan sewaktu-waktu, ya kan, ya, di kapan saja dia mau, gitu ya, seperti deposit di uang elektronik. Nah, kalau diidentifikasi akadnya, pertama, transaksi antar pengguna dan perusahaan jasa transportasi daring itu adalah jasa mengantarkan, ya, jual beli jasa, yaitu jasa mengantarkan, ya. Seperti umumnya ojek online, ojek pangkalan kan. Ojek pangkalan juga dia menjual jasa mengantarkan. Ya, bedanya, ya, kalau ojek transportasi daring itu melalui aplikasi ataupun platform online. Nah, kalau pangkalan, ya, tidak. Nah, jadi substansinya itu bukan utang piutang, ya, maupun pinjaman. Jadi ketika nasabah mentop up dananya itu, ya, dia bukan meminjamkan kepada platform online transportasi, platform transportasi online itu, tidak, ya, tidak meminjamkan, tetapi dia beli hanya saja belakangan jasanya, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, dalam transaksi menggunakan saldo ataupun deposit, upah dibayar tunai, sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan diskon. Jadi maksudnya deposit customer, ya, sebagai upah dibayar tunai dan jasa yang dibeli diserahkan kemudian. Ya, kalau dia butuh, ya, tinggal kemudian jasa apa yang dia butuhkan, begitu. Nah, tinggal diklik, gitu ya. Jadi atas dasar itu, karena dia mentop up, ya, maka kemudian misalnya dalam beberapa kesempatan dia dapat diskon, ya, dia dapat diskon. Jadi customer mendapatkan harga lebih murah dari
harga biasa ya, karena dia sudah mendepositkan dananya dulu ya gitu ya, sehingga kemudian dia dapat diskon atas layanan ya, dari layanan yang diberikan oleh platform. Ya seperti umumnya orang, misalnya ada seorang ibu ya kan bertransaksi dengan ojek pangkalan ya kan, dengan ojek pangkalan di mana ojek ini akan mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah biasanya ya kalau bayar misalnya bayarnya bulanan gitu ya, bayar bulanan 500.000, tetapi si ibu ini dapat diskon ya, nggak 500.000 jadi 400.000 lah gitu ya, karena dia sudah menjadi pelanggan misalnya gitu ya. Nah ya tentu ini lumrah ya kan, ini biasa ya hal memberikan diskon ini, karena ini adalah transaksi jasa, jadi bukan utang piutang ya kan, bukan utang piutang. Beda halnya kalau ini dianggap sebagai utang piutang ya, tapi sekali lagi ini adalah bentuk jual beli jasa sebetulnya. Nah dalam istilah fikih ya, pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu kemudian jasanya belakangan itu disebut dengan al-ijarah al-mausufah fi dhimmah ya, ijarah mausufah fi dhimmah. Jadi deposit itu sebagai fee ataupun ujroh yang dibayarkan di muka, dan jasa mengantar itu dibayar kemudian atau diberikan kemudian ya. Nah jadi akadnya adalah ijarah mausufah fi dhimmah ya, maka menjadi hak pihak yang menyewakan jasa, perusahaan jasa transportasi daring ya, untuk memberikan diskon sebagai bonus ya ataupun atoya yang dibolehkan oleh syarak. Nah transaksi ini diperkenankan ya dalam fatwa misalnya Ma'ayir Syar'iyyah Ayofi itu disebutkan akad ijarah al-mausufah fi dhimmah itu boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa itu dapat terukur ya, dan dapat diserah terimakan pada waktu yang disepakati. Nah yang keempat ya, dengan kontrak ijarah ya, deposit menjadi milik perusahaan jasa transportasi daring, sehingga tentu tidak bisa dimanfaatkan oleh customer ya dengan ditarik tunai atau ditransfer ke pihak lain ya, karena itu sudah menjadi milik platform ya. Nah kecuali sebagai pinjaman dengan seluruh konsekuensi hukumnya ya. Kalau sebagai pinjaman ya kan ya tentu konsekuensi hukumnya berbeda ya kan, berbeda, karena kalau pinjaman ya tentu tidak boleh misalnya ada bonus yang diperjanjikan di depan dan seterusnya ya, karena itu mengandung riba gitu ya. Tapi kan kalau ini adalah jual beli jasa sebetulnya. Nah kemudian itu ya, jadi tentang top up ya, jadi tentang top up dana di aplikasi transportasi online. Masalah yang ketiga adalah tentang belanja online ya, atau belanja di marketplace, jual beli melalui marketplace. Nah ini ada beberapa kriteria atau rambu-rambu tentang bagaimana kita berbelanja di marketplace. Pertama, barang atau jasa itu harus halal ya, tidak diperkenankan belanja barang yang atau jasa yang diharamkan ya, baik itu karena dia fisiknya ya kan haram ya, haram lidzatihi seperti minuman memabukkan ya, ataupun non fisik ya, dari misalnya permainan yang merusak moral anak ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, barang atau jasa yang diprioritaskan untuk dimiliki ya, tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan ya, karena itu termasuk kategori tabdzir kalau beli barang yang tidak dibutuhkan. Seperti di dalam surat Al-Isra dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kemudian yang ketiga, barang yang dibeli harus jelas kriteria dan spesifikasinya ya, seperti gambar, harga, ada visualisasinya lah ya, supaya tidak gharar ya, supaya tidak gharar. Dan penjual betul-betul harus memastikan itu barang yang diposting ataupun foto yang diposting di platform itu ya betul-betul memang barangnya sesuai dengan spek ya, atau sesuai barang yang akan dijual itu adalah barang yang difoto itu, bukan fotonya dari yang lain misalnya, atau dia ada unsur penipuan lah, unsur tadlis, unsur ghish dan seterusnya, itu yang tentu tidak diperkenankan ya. Jadi karena ini adalah bentuk jual beli salam yang barangnya belakangan, uangnya duluan
ya maka spesifikasi barang itu harus betul-betul jelas, ya kan? Betul-betul jelas, dan tentu barang yang nanti dikirim kepada customer itu harus sesuai dengan barang yang dideskripsikan di jendela ataupun di jendela yang dia perlihatkan kepada pembeli. Nah, oleh karenanya ya, kalau pembeli misalnya ketika barang datang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan, ya maka pembeli harusnya dia diberikan hak khiyar. Jadi opsi untuk bisa membatalkan jual beli ya, atau menerima dengan kerelaan ya kalau barang yang diterima itu ada cacat ataupun tidak sesuai dengan pesanan gitu ya. Jadi ada khiyar di situ. Yang berikutnya adalah itu pertama tentang apa yang dibeli. Yang kedua, bagaimana cara membelinya ya. Nah, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ya di marketplace ini itu adalah baik itu dibayarkan secara tunai ataupun tidak tunai. Artinya barang diserahkan secara tunai ya, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai ya, itu dibolehkan ya. Jadi barang diserahkan secara tunai sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai ya, itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN tentang murabahah ya. Jadi sekali lagi ya, bagaimana cara membelinya? Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ya, di marketplace, baik jual beli tunai maupun tidak tunai ya. Jadi artinya kalau tidak tunai itu barang diserahkan secara tunai ya. Nah, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai ya. Nah, itu itu dibolehkan. Jadi itu berdasarkan keputusan Majma' Fiqh al-Islami ya, tentang tentang jual beli tidak tunai ya, dan juga fatwa DSN tentang murabahah. Nah, berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui marketplace ya, penjual berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan. Artinya dia berhak dapat untung ya. Sebagaimana hadis Nabi, wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan aw ahalla haraman. Dan kaum muslimin itu bergantung kepada syaratnya ya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Yang berikutnya adalah diprioritaskan belanja pada tempat berbelanja ataupun lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat ya, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dan kemudian tentu sebagai seorang muslim ya, kalau belanja itu bagusnya diniatkan untuk ibadah kepada Allah ya. Jadi sehingga setiap belanja itu itu untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya membeli mainan anak ya. Membeli mainan anak itu kira-kira mainan yang mendidik ya. Jadi bukan yang membuat anak itu terlena ya, bahkan misalnya ada permainan yang tidak mendidik ya, dan bahkan merusak moral ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jual beli melalui marketplace online ya seperti itu sah ya, dengan ketentuan di atas yang merujuk pada pendapat ulama ahli fikih yang membolehkan transaksi antar penjual dan pembeli yang berbeda tempat ya, yang berbeda tempat. Nah, pendapat mayoritas ulama juga membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock. Jadi artinya barangnya inden atau ready stock ya, dia barangnya inden tapi ya tentu ready stock, tetapi diserah terimakan atau dikirim oleh penjual online kemudian ya. Jadi artinya dibayar dulu barangnya belakangan. Transaksi ini dikenal dengan bai' al-mausuf fi dhimmah ya. Jadi umumnya yang terjadi di jual beli online itu adalah ya orang bayar duluan gitu ya, kemudian barang dikirimnya belakangan. Kalau transaksi offline itu kan mungkin kebanyakan atau ada yang kebalikannya ya. Jadi misalnya ya barangnya duluan tapi bayarnya nyicil gitu ya. Nah, itu kan biasanya yang offline kan begitu. Nah, kalau yang online ada yang begitu, kemudian misal pakai pay later, nanti itu ada babnya yang lain ya. Jadi
nyicil dengan pay later itu, nah itu nanti ada isu ada isu pinjaman berbunga gitu ya di situ ya. Nah, ini kita bicara online belanja di marketplace yang umumnya itu kita menggunakan dana dari kita ataupun misalnya dana yang sudah kita top up sebelumnya, ya kan? Jadi kita bayarnya itu cash ya, lalu kemudian barangnya datang belakangan. Jadi itu disebut dengan yang praktek itu ya, umumnya terjadi di jual beli online itu ya tanpa pay later ya, atau tanpa berhutang kepada marketplace, yaitu umumnya disebut dengan bai'us salam atau bai' al-mawsuf fi dhimmah, di mana itu mensyaratkan adanya dana terlebih dahulu diserahkan kepada penjual, kemudian barangnya ya bisa jadi belakangan ya, bisa jadi inden, bisa jadi ready stock ya. Jadi yang penting barangnya sudah dijelaskan speknya di platform ya. Dan itu juga berdasarkan keputusan dari